Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erlika Snabrus Mirimplawi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dan di video kali ini aku mau berbagi mengenai pengalamanku selama Road to PTN dan sedikit pengalamanku tentang perkuliahan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi motivasi kalian para pejuang PTN agar tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Langsung saja. Oke, yang pertama aku ingin menjelaskan tentang apa sih dokter hewan itu. Mungkin ada yang masih bingung, jadi aku jelasin. Kedokteran hewan itu sebuah profesi yang mengabdikan diri di masyarakat melalui dunia hewan atau untuk kesejahteraan hewan. Nah, apa sih yang dipelajari selama perkuliahan? Banyak banget, mulai dari tingkah laku hewan, penyakitnya, yang zoonosis maupun tidak. Penyakit zoonosis itu artinya penyakit yang dapat menular ke manusia melalui hewan. Terus belajar virus-virus, sel-sel, dan anatomi, dan lain-lain. Sebenarnya mirip dengan kedokteran umum, tapi kalau kedokteran hewan lebih spesifik ke hewannya, seperti tingkah lakunya yang aku sebutkan tadi. Terus apa dong beda dokter hewan dengan dokter biasa? Nah, bedanya kalau dokter umum kan pastinya dia mengobati penyakit yang ada pada manusia, sedangkan dokter hewan lebih menantang, yaitu mengobati penyakit ataupun masalah yang ada pada hewan dan pastinya harus bisa mendiagnosanya sendiri. Biasanya itu dilihat dari tingkah laku hewannya, atau hewannya itu mengeluarkan darah atau apapun itu. Dan karena hewannya tidak bisa berbicara, haruslah kita berani untuk mengambil keputusannya dan harus bisa menjelaskannya kepada pemiliknya. Terus banyak nih yang nanya, lulusan dokter hewan itu bisa kerja di mana aja sih gitu kan? Banyak yang nanya gitu kan, masih bingung. Nah, untuk lapangan pekerjaannya itu banyak banget. Seperti selain menjadi praktisi di klinik hewan, dokter hewan itu bisa juga jadi dosen. Selain dosen bisa jadi peneliti, konservasi, bisa bekerja di kebun binatang. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, semua produk yang hasil olahan dari ternak pastinya harus persetujuan dokter hewan dahulu baru bisa diperjualbelikan. Karena siapa yang tahu kan ternyata susu atau sosis yang kita beli itu mengandung penyakit dari hewan dan sifatnya zoonosis, kan bisa berbahaya gitu. Nah, setelah itu masih banyak lagi sih sebenarnya lapangan kerja untuk kedokteran hewan. Oke, kita next. Sekarang aku ingin membahas tentang kedokteran hewan di Universitas Airlangga. Mungkin kalian berpikir, kenapa sih aku milih Universitas Airlangga, kenapa nggak di universitas yang lain? Dan ada juga nih yang mungkin yang bertanya, kenapa aku milih kedokteran hewan, kenapa nggak jurusan yang lain gitu ya kan? Oke, aku akan jawab. Yang pertama itu tentang kenapa aku milih kedokteran hewan. Jadi ceritanya pada saat aku SMP, aku pernah pergi ke klinik dokter hewan di daerahku dan aku membawa hewanku yang lagi saat itu hewan peliharaanku lagi sakit. Setelah pengobatan selesai, dokternya itu cerita tentang kedokteran hewan gitu, dan kebetulan karena aku sangat suka dengan hewan seperti kucing, anjing, dan kawan-kawannya, akhirnya aku pun tertarik di dunia kedokteran hewan dan terus-menerus berlanjut sampai dengan akhirnya aku stuck dengan kedokteran hewan. Jadi selama SMP sampai SMA itu aku kayak nggak buka hati ke jurusan yang lain selain dokter hewan. Dan sebenarnya alasannya singkat, ya karena aku mau jadi dokter hewan gitu. Nah, itu juga yang menjadi salah satu tips untuk teman-teman yang mungkin bingung, aku mau lanjut kemana ya gitu kan. Sebaiknya itu teman-teman jangan pernah ikut-ikutan, jangan memikirkan gengsi, tapi pikirkanlah apa yang kamu mau, apa yang hatimu inginkan. Kalau semisal orang tua tidak setuju dengan teman-teman, bisa coba untuk membicarakannya pelan-pelan kepada orang tua. Jelaskan dengan baik apa sebenarnya keinginan hati kalian, dan jangan lupa berusaha serta doakan mulai dari sekarang. Jangan pernah tunda untuk berdoa, oke? Nah, yang kedua, kenapa aku memilih kedokteran hewan Universitas Airlangga? Jadi ceritanya itu
dari sekolahku aku itu nggak dapat kuota SNM, dan paling sedihnya di satu kelasku itu semua dapat kuota kecuali aku gitu. Terus itu juga yang buat mental aku saat itu jatuh gitu kan. Terus aku coba untuk daftar vokasi, puji Tuhan dapat, dan tapi karena aku belum puas gitu, yang kayak aku bilang tadi, aku pengen jadi dokter hewan gitu kan. Jadi aku coba untuk mengikuti UTBK tahun 2020 kemarin. Di situ kan awalnya pandemi, jadi banyak perubahan-perubahan secara drastis gitu, dan banyak pengunduran waktu jadwal SNM dan SBM. Saat itu juga sekolah-sekolah udah mulai tutup, dan sekedar informasi, kami merupakan angkatan pertama yang UN ditiadakan. Padahal kami udah melakukan simulasi dan segala macam, dan ternyata ketika beberapa hari lagi UN, ada pengumuman bahwa UN ditiadakan. Di situ juga sekolah udah benar-benar ditutup, beberapa temanku udah balik ke kampung halamannya, dan beberapa mungkin yang rumahnya di sini tetap di sini. Tapi kami kan susah untuk bertemu gitu. Terus jadi aku pun itu belajarnya itu di rumah, lihat-lihat video di YouTube, beli buku soal, terus jawab pelan-pelan, dan mengajak teman-teman aku yang rumahnya nggak jauh dari aku untuk belajar bareng. Nah, untuk bisa menguasai materi, sebaiknya kalian itu melakukan metode belajar yang memang sesuai dengan kemampuan kalian untuk mengolah informasi tersebut. Kalian itu sebaiknya tahu metode apa yang cocok dengan diri kalian. Contohnya aku tadi dengan mengajari orang, maka informasi yang aku dapat itu makin melekat di aku gitu. Dan jangan pernah untuk malas untuk membagikan ilmu. Oh iya, sebenarnya di situ mental aku kan jatuh karena nggak dapat kuota SNM, sedangkan temen aku sedang nunggu pengumuman gitu kan. Terus sebenarnya aku di situ ikut SBM kayak mentalnya nggak kuat dan takut gitu. Aku kayak ya nggak mungkin lah aku dapat gitu kan. Tapi ya walau kayak gitu tetap aku belajar cicil-cicil karena biar aku dapat gitu, kayak sayang aja gitu loh nggak dapat. Terus akhirnya waktu udah dekat aku benar-benar stres sampai jerawat aku itu kayak penuh di muka, sampai orang-orang nanya kenapa sih muka kamu itu gitu kan. Ya aku jawab karena stres UTBK gitu, mikirin UTBK gitu. Terus dan bersyukur juga tahun angkatan kami materi untuk UTBK itu cuma ada TPS dan bahasa Inggris. Jadi di situ bersyukur banget karena materi itu nggak banyak sebanyak tahun sebelumnya yang harus belajar kimia, biologi, fisika yang pastinya menghafal banyak rumus. Sebenarnya UTBK tahun 2020 kemarin itu juga sulit sih sebenarnya, tapi bisa memakai logika, dan aku memang otaknya nggak terlalu suka menghitung dan nggak suka sama rumus-rumus yang banyak, jadi entah kenapa aku merasa kayak kebantu gitulah kan. Jadi aku kayak memacu diriku biar aku harus belajar gitu. Tapi aku tegasin, apapun usaha kita kalau nggak disertai dengan doa itu sama aja. Dan akhirnya singkat cerita, aku pun UTBK pada waktu itu, dan nggak salah itu bulan Juni akhir, dan ada aja masalah ya kan. Jadi ceritanya itu aku nggak bawa uang yang banyak saat itu, dan aku nggak bawa face shield itu kan, karena teman-teman aku yang udah nanya, yang udah UTBK, mereka bilang nggak wajib pakai gitu. Jadi ya aku datang nggak bawa, dan ternyata pada saat di lokasi itu diharuskan bawa itu. Jadi di situ aku bingung, panik gitu kan. Terus orang tua aku juga nggak lagi di lokasi ujian itu, jadi aku sendiri dan bingung gitulah mau gimana, dah deg-degan, gugup gitu kan. Untungnya ada satu orang yang baik, satu orang cowok, dia mau ngebayarin face aku. Jadi sampai sekarang aku belum balikin uangnya. Jadi kalau dia nonton video kali ini, aku mau ngucapin terima kasih. Maaf kemarin aku belum balikin uang kamu, karena jujur aku gak ingat wajahnya lagi karena aku lupa banget nih. Oh iya, tips saat ujian, kalian harus fokus, tenang, jangan gugup, anggap aja kayak ujian biasa, dan usahain sebelum ujian kalian ke toilet dahulu biar nggak mengganggu konsentrasi kalian. Terus singkat cerita, aku selesai UTBK dan pengumumannya itu selalu diundur, dan akhirnya diumumin di bulan Agustus. Pas mau membuka portal LTMPT,
aku itu bareng temanku yang kemarin aku belajar bareng, kami buka bareng-bareng, dan di situ kayak nggak mungkin sih ini gitu. Dapat pilihan kedua aja aku udah bersyukur banget gitu kan. Terus udah jam berapa kemarinnya? Jam 3, kira-kira jam 3 dibukalah portalnya, dan aku pas dimasukkan dan keluarlah bahwa aku lulus di pilihan pertama di Universitas Airlangga. Kayak di situ kayak ternyata Tuhan itu adil gitu loh. Karena udah ada drama nggak lulus SNM, mentalku udah jatuh, ternyata Tuhan itu memberi rezeki yang lain, ternyata aku harus melewati SBM gitu. Semua orang itu kan punya pengalamannya masing-masing dan jalannya masing-masing gitu. Percayalah, rezeki itu nggak bakalan kemana. Jadi aku pun lulus. Jadi kenapa aku memilih Universitas Airlangga? Karena selain akreditas A, dia juga cukup favorit, dan di situ juga fakultas kedokteran hewannya disatuin sama peternakan. Jadi nggak ada fakultas peternakan di sana. Dan mungkin di Airlangga juga lah rezekiku. Jadi aku dapat di pilihan pertama. Akhirnya pun udah aku jalanin kuliah walaupun masih online, dan aku nggak tahu sebenarnya bagaimana kampusku sampai sekarang, cuma secara online karena kebetulan domisiliku jauh banget dari Airlangga. Aku udah ada di Sumatera Utara kan, jauh ke Surabaya. Dan selama awal kuliah itu mungkin karena peralihan dari SMA ke kuliah, aku merasa kayak stres, bingung, takut gitu kan, karena teman-temanku pada hebat-hebat semua, dan sempat merasa kayak capek ya ternyata kuliah. Dan membuat aku bertahan sampai sekarang itu ya cuma karena dorongan orang tua. Memang tujuan hidupku juga di dokter hewan sama berserah pada Tuhan. Dan aku itu kalau lagi stres, aku selalu bayangin saat buka pengumuman bahwa aku lulus UTBK, itu kayak bayangin langsung perjuangan aku yang gak dapat SNM, harus belajar mandiri, dan masih banyak lagi yang mungkin kalau dipikir-pikir ternyata sanggup ya ternyata kayak waktu itu gitu. Jadi aku tetap bertahan sampai saat ini ya, walaupun gak tahu nantinya bagaimana, tapi aku berharap aku bisa lulus dengan baik. Oh iya, yang perlu kalian ketahui juga, masa kuliah kedokteran hewan itu selama 3,5 tahun sampai 4 tahun, dan nanti akan mendapat gelar SKH. Setelah itu akan dilakukan koas, mengikuti koas selama 1,5 tahun. Setelah itu baru dapat gelar dokter hewan. Tips untuk mengerti materi kuliah itu, sebaiknya yang kayak aku bilang tadi, kalian harus nemuin metode yang menurut kalian itu tepat untuk kalian, dan usahain selalu buat catatan-catatan saat dosen menerangkan. Dan untuk kami kan ada gambar-gambar gitu, aku sih biasanya ngeprint gambarnya, atau aku gambar gitu, terus aku tempel dan buat nama-nama bagian-bagiannya biar aku nggak lupa nanti saat mengulang untuk ujian. Intinya nggak usah takut nanti kuliah gimana, yang penting usahain dulu, dan percayalah rezeki itu nggak bakal kemana. Dan mungkin beberapa orang yang dia mau sesuatu dan nggak kesampaian, percayalah mungkin ada hal yang lebih baik yang disediakan Tuhan untuk kalian. Jangan langsung putus asa ya teman-teman. Jadi dari semua yang aku sampaikan tadi, aku harap kalian dapat mengambil hal positifnya dan menerapkannya di kehidupan kalian. Semangat untuk pejuang PTN, dan kalau kalian masih ingin bertanya tentang yang lain, boleh banget untuk nge-DM langsung ke IG Road to PTN ataupun ke IG ku Erikasna SP. Aku sampaikan terima kasih, semoga apa yang aku sampaikan dapat diterima. Bye bye. Kasih.